Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Praktikum Komputasi Statistik RC akan menjelaskan ulang mengenai praktikum yang kami lakukan minggu lalu dengan modul visualisasi data. Di sini kami anggotanya ada Dearni Monica, itu saya sendiri, kemudian ada Kusnunisa, Presilia, dan Feryadi Julius. Yang pertama, kita akan membuat visualisasi data dengan scatter plot, yaitu kita membuat variabel X, yaitu vektor dari angka 1 sampai 10. Kemudian untuk variabel Y-nya kita akan membuat vektor X dikuadratkan. Kemudian kita juga akan membagi grafik menjadi 2 baris dan 4 kolom. Di sini kita juga akan membuat loop, yaitu loop yang akan maksudnya tipe yang akan dibuat itu ada tipe P, L, B, O, H, S, dan N. Nah, untuk membuat semua grafiknya ini kita akan menggunakan perulangan atau loop dengan I dalam tipe. Kita akan membuat grafiknya untuk semua tipe yang dalam vektornya tadi. Kemudian dihasilkan tipe-tipenya itu ada seperti pada output, tipe P itu seperti scatter plot, kemudian tipe L itu untuk garis, dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya itu pembuatan scatter plot dapat dibuat dengan plot, kemudian X, Y itu variabel X dan variabel Y dengan tipe P. Maka akan dihasilkan output seperti gambar. Kemudian kita juga akan membuat, kemudian kita akan mengambil library table itu untuk pengolahan data frame, yaitu kita mengambil datasetnya itu ada trees. Di sini kita variabelnya itu ada grid, height, dan volume. Dengan barisnya ada 31 baris. Kemudian kita membuat plot scatter plot dengan variabel X-nya itu adalah height dan variabel Y-nya adalah volume. Dapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya kita juga bakal buat visualisasinya untuk satu dataset atau dataset tree-nya, yaitu ada grid, height, dan volume. Nah, untuk visualisasi datanya itu kan ada banyak, ada height dan grid. Itu untuk visualisasinya itu ada yang sebelah kiri di yang baris kedua, atau sama juga dengan yang kolom kedua baris pertama. Itu sebenarnya sama, hanya letaknya saja yang berbeda. Begitupun dengan grid sama volume ataupun height dan volume. Untuk yang selanjutnya itu adalah pembuatan matriks scatter plot. Di sini kita menggunakan pairs, yaitu untuk membuat visualisasi scatter plot dengan satu dataset. Yaitu di dataset itu kan ada beberapa variabel, jadi kita bakal buat scatter plot untuk beberapa variabel tersebut. Di sini kita menggunakan dataset trees dengan lower panel sama dengan 0, itu artinya matriks yang bagian bawahnya itu dihilangkan karena sama dengan 0. Untuk outputnya didapat sebagai berikut. Kemudian kita juga bakal ambil dataset dari iris dengan stable iris. Kemudian tampilannya adalah seperti ini dengan 5 variabel dan 150 baris. Untuk pairs-nya, kita dari data irisnya adalah sebagai berikut. Di sini sebenarnya itu visualisasi datanya yang di atas sama yang di bawah itu sebenarnya sama, hanya letaknya aja yang berbeda. Untuk yang selanjutnya itu adalah pairs dari iris, tapi lower panel-nya itu sama dengan 0, atau matriks yang sebelah kiri bawahnya itu dihilangkan seperti itu. Karena kan yang bagian atas sama yang bawah itu kan tadi sama ya, cuman biar lebih mudah melihatnya, jadi yang bawahnya itu kita hilangkan saja. Untuk hasilnya sebenarnya sama. Kemudian kita bakalan menghapus variabel spesies, kemudian kita simpan variabel barunya itu yang telah dihapus tadi ke dalam iris 2. Jadi tampilannya itu ada 4 variabel dan 150 baris. Di sini selanjutnya kita bakal mewarnai aja. Di sini pewarnaannya itu ada biru, kemudian ada kuning, dan ada orange. Untuk visualisasi scatter plotnya itu masih sama seperti yang tadi.
Kemudian untuk box plotnya, di sini kita membuat box plot, visualisasi box plot dengan datanya itu iris, dan yang diambil itu ada variabel sepal length. Jadi dihasilkan data sebagai berikut. Dengan minimumnya itu, data minimumnya ada di bawah 4,5 dan maksimumnya ada di atas 7,5. Kemudian kita mau buat box plot lagi dengan datanya itu iris. Yang diambil itu ada variabel sepal length dan variabel sepal length-nya itu akan divariasikan terhadap spesiesnya. Jadi spesiesnya itu ada setosa, ada vars colors dan virginica. Kemudian kita juga mengambil dataset dari sebagai table, yaitu datanya itu tooth grow. Kemudian hasil dari inputan dari datasetnya itu ada learn, sub, dan dos dengan 60 baris data. Kemudian kita juga mau set dataset tadi menjadi faktor. Oke, selanjutnya, kemudian setelah di-set menjadi faktor, kita membuat box plotnya dari sebagai variabel X-nya itu ada sub dikali dos, kemudian variabel Y-nya itu adalah tooth growth-nya. Dengan warna yang sub dosnya itu adalah yang white, kemudian tooth grow-nya sebagai datanya itu warna biru. Kemudian tampilannya seperti yang dilihat. Kemudian untuk visualisasi bar plot akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bar plot. Di sini kita menggunakan dataset dari FA-date atau kematian. Di sini kita ada variabel rural, male, dan female. Ada urban juga di sini. Selanjutnya yaitu kita akan membuat membagi datanya menjadi 1,2 yang artinya di sini terdapat satu baris dengan 2 kolom visualisasi data. Di sini ada bar plot dari feed-nya rural male yang itu sebagai A dan bar plotnya dari viadet rural male di sini sebagai main B. Dan di sini horizontalnya sesuai dengan true. Nah, seperti ini. Di sini ada horizontal, ini vertikal, dan ini horizontalnya sebagai true. Selanjutnya, di sini juga kita akan masih menggunakan dataset yang sama. Di sini kita akan menampilkan rural dari male. Di sini ada untuk bordernya adalah steel blue. Kemudian di sini ada mengubah color dari warna boxnya itu ada grey, abu-abu, kuning, steel blue, hijau, dan orange. Di sini menggunakan namanya sebagai letters yaitu huruf dari A sampai E. Nah, di sini juga kita menggunakan tipe horizontal sama dengan true yang artinya bar plotnya bertipe horizontal seperti berikut. Nah, maka di sini dapat divisualisasikan dengan gray yaitu sekitar 11 dan hijaunya sekitar 41, kemudian ada yang mungkin ini lebih dari 65 atau sekitar 70. Selanjutnya, di sini kita menggunakan bar plot lagi. Di sini warnanya yang lebih soft. Di sini ada light blue, ada misty rose, light cyan, lavender, dan corn style. Di sini ada legend-nya yaitu row names. Di sini ada deskripsinya untuk intervalnya. Di sini ada dan beside-nya sebagai dengan true. Di sini ada kayak untuk rural mail-nya itu ada biru, terus ada untuk misty rose-nya ada 55 sampai 59 dan seterusnya. Selanjutnya itu line plot. Nah, untuk line plot sendiri kita membuat vektor datanya dengan X vektor data 1 sampai 20 dan vektor Y adalah 2 kali X dan Z adalah X kuadrat. Di sini kita akan membuat line plot X versus Y-nya dulu. Di sini kita udah plot XY dengan tipenya adalah B. Nah, terus di sini ada untuk LTY ini adalah 1, ini adalah ketebalannya, dan adalah color-nya atau warnanya jadi biru. Ini di sini.
Tipe B yang artinya itu dia ada bulatan dan garis dan selanjutnya. Dan kita di sini juga membuat line plot untuk X versus Z yang ini. Nah, di sini ada tipe O yaitu bulatan garis yang sama tapi di sini dengan jarak yang berbeda ya. Jarak garis-garisnya lebih banyak. Terus abis itu untuk warnanya ELT-nya adalah 2. Terus abis itu untuk color-nya adalah merah di sini. Ini kita akan menambahkan legend atau nama-namanya. Ini ada top left itu ada top left, ada legendnya adalah line 1, dan line 2 itu legend itu untuk simbol-simbolnya ya, untuk pendeskripsiannya. Terus di sini ada warna merah dan biru, kemudian ada 1 dan 2. Kemudian untuk checks 0,8 adalah hasilnya dari visualisasinya itu menggunakan jarak 0,8. Selanjutnya di sini kita akan membuat pie chart. Nah, pie chart di sini kita akan memasukkan dari vektor mar yaitu isinya 0,1, 0,1. Nah, kita membuat selanjutnya kita di sini itu pie chart dari piramid ya. Sebenarnya kita udah punya datanya dari 280, ada 60 dan 20. Nah, kita visualisasi secara tidak langsung 280 adalah yang warna biru, 60-nya adalah yang warna mungkin kuning ya. Terus yang warna yang 20-nya adalah dari kuning lebih tua gitu. Seperti oranye gitu. Coklat. Selanjutnya di sini ada sky, sunny side of pyramid dan shady side of pyramid. Itu maksudnya adalah penamaan dari tiap bagiannya. Sky itu 280, sunny side itu 60, dan shady side itu 20. Sini untuk color-nya itu ada biru dan kuning dan mungkin gold ya. Nah, itu untuk warnanya. Selanjutnya di sini ada init angel. Ini 50 yaitu menampilkan dari angelnya itu di sini adalah 50 minus 50 dan bordernya NA berarti tidak memakai border di sini. Dan ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu histogram. Di histogram sendiri kita akan membuat kita akan mengimpor dataset ya. Di sini kita menggunakan dataset trees pada kolom height. Di sini kita menggunakan fungsi density disimpan dalam dens. Kemudian di sini ada membuat histogramnya. Di sini ada trees height berarti kolom height yang ditampilkan dengan frekuensinya false dan colornya adalah orange. Di sini juga kita akan menampilkan garisnya juga di sini biar untuk melihat bagaimana density garisnya. Kita menggunakan warnanya adalah biru dan lowernya adalah 1. Dan ditampilkan sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu mungkin kayak buat bar plot yang bisa kita custom. Dia kayak yang tadi udah dijelasin, tapi ini tinggal kita ganti-ganti, warnanya juga bisa diganti-ganti, fontnya semuanya bisa kita ganti-ganti. Nah, selanjutnya mungkin ada fungsi setelah plot, yaitu visualisasi dengan ggplot. ggplot lebih fleksibel dan modular, maka dengan ggplot visualisasinya cenderung lebih modern dan mudah disesuaikan. Sedangkan perbedaannya dengan plot, dia akan lebih cepat dan mudah. Tapi si ggplot ini kualitas hasil dari visualisasinya akan lebih modern gitu. Nah, pertama kita untuk memakai fungsi ggplot ini kita panggil dulu package dan library-nya. Di sini kita tentu saja harus mengimpor paket ggplotnya untuk visualisasinya. Terus di sini juga saya mengambil library Gapminder, di mana itu adalah menginstal paket Gapminder yang berisikan dataset yang akan kita gunakan. Lalu di sini kita glimpse Gapminder itu maksudnya kita menampilkan ringkasan struktur dari dataset si Gapminder itu. Terus juga di sini ada kode unique Gapminder year, jadi kita akan menampilkan variabel unik berdasarkan tahunnya. Kemudian di sini ada kode untuk membuat scatterplot dengan fungsi ggplot.
Jadi ini udah ada kodenya, kita panggil ggplot dengan datasetnya gapminder, lalu kita sumbu X-nya kita atur sebagai variabel GDP per cap atau GDP per kapita. Kemudian untuk fungsi Y-nya kita atur sebagai life X atau ini harapan hidupnya. Terus kita warnai berdasarkan negaranya, terus kita ubah skala sumbu X menjadi data logaritmik. Ini berguna untuk memvisualisasikan data yang memiliki rentan nilai yang sangat lebar seperti GDP sehingga pola distribusi lebih jelas. Nah, terus ini hasil visualisasinya. Setiap benua itu diwakili oleh warna masing-masing. Afrika diwarnai merah, Amerika warna kuning, Asia hijau, dan seperti yang dapat kita lihat di gambar. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara GPD dalam sumbu X dan life expect dalam sumbu Y, di mana kita dapat lihat bahwa distribusinya cenderung GDP per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Begitupun juga GDP yang rendah memiliki harapan hidup yang lebih rendah. Nah, kemudian ada kode untuk membuat box plot. Jadi, ini kode untuk membuat box plot. Kita panggil lagi dataset gapminder. Terus di sini kita filter dari tahun 1952 hingga 2007. Terus kita berdasarkan negara juga, dan kita tentukan life expectation atau harapan hidupnya. Dan di sini kita gunakan tahun sebagai faktornya. Nah, dapat dilihat di sini untuk tahun 1952 itu diwarnai dengan warna pink dan 2007 diwarnai dengan warna biru. Plot ini menunjukkan distribusi harapan hidup masing-masing benua untuk tahun tersebut, dan terlihat bahwa harapan hidup pada 2007 umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 1952. Nah, kemudian ada kode box plot selanjutnya, namun berbeda dengan yang tadi, ini kita hanya mengambil dari Asia. Jadi kita memfilter hanya dari benua Asia, di mana kita ingin tahu dari setiap tahunnya kira-kira benua Asia ini harapan hidupnya seberapa, dan dapat terlihat bahwa setiap tahunnya itu harapan hidupnya kira-kira mulai meningkat untuk benua Asia. Dan selanjutnya itu ada kode untuk bar plot yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi sekarang masuk ke bar plot untuk versi ggplot gitu. Nah, dari ggplot ini ada fungsi yang namanya geobar, itu untuk menampilkan plot bar gitu. Nah, di sini kita akan melakukan memvisualisasikan data gapminder dengan mengelompokkan datasetnya ke dalam kontinen gitu atau benua dengan fungsi group by. Nah, di sini kita juga mau summarize berdasarkan eh, rata-rata dari life expectation gitu, rata-rata harapan hidup gitu. Nah, kita lalu mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil gitu. Nah, setelah itu baru kita menggunakan fungsi dari ggplot tadi pada X-nya itu kontinen atau benua, kemudian Y-nya itu rata-rata ada harapan hidup. Di sini kita menampilkan dan hasilnya seperti di gambar itu terlihat bar plot sebagai kategoriknya itu ada benua, Asia, Afrika, Amerika dan lain-lain. Kemudian numeriknya itu adalah rata-rata harapan hidup gitu. Nah, kemudian ada juga line plot dari library ggplot. Nah, di line plot ini kita bisa memanggilnya dengan menggunakan geomline dengan fungsi geomline. Nah, fungsi ini tuh menampilkan garis berdasarkan titik-titik yang ada dari data. Nah, di sini kita ingin menampilkan pola tren data berdasarkan pada rata-rata harapan hidup pada benua-benua di dunia gitu. Nah, di sini kita
pada dataset Gapminder kita mengelompokkan seperti biasa, mengelompokkan berdasarkan tahun dan benuanya dalam fungsi group by. Kemudian kita melihat ringkasan datanya untuk mendapatkan rata-rata harapan hidup. Kemudian kita langsung melakukan plot gitu dengan ggplot. Nah, di sini X-nya itu adalah tahun dari 1950 sampai 2010 gitu. Nah, di sini juga kita menggunakan Y-nya sebagai rata-rata harapan hidup dan line type-nya itu kontinen gitu. Jadi dia ada di garis plotnya itu dibagi ke dalam benua-benua gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 benua gitu ya. Dengan setiap benuanya itu dibagi menjadi garis-garis berbeda gitu. Afrika garis tanpa putus, Amerika garis titik-titik, Asia titik-titik tapi density-nya lebih sedikit gitu. Dan Eropa dan Oceania gitu. Nah, tiap visualisasinya itu menunjukkan tren kalau setiap tahunnya itu rata-rata harapan hidupnya meningkat gitu, terutama di beberapa benua. Oke, selanjutnya ada juga pie chart yang ada di ggplot. Untuk memanggil pie chart ini atau memvisualisasikan pie chart bisa menggunakan fungsi geombar dan polar gitu. Nah, di sini kita pertama kita melakukan penjumlahan untuk mendapatkan total dari populasi. Kemudian kita ingin melihat persentase populasi yang ada di setiap benua gitu. Nah, di sini kita juga melakukan group by pada benua, kemudian melihat ringkasan datanya, yaitu kita ingin melihat populasi dari setiap benua, kemudian populasi total gitu. Dan kita ingin melihat persentase dari populasi yang ada setiap benua berdasarkan populasi total. Kemudian kita melakukan plotting dengan ggplot. X-nya itu adalah nggak ada, dan tapi dalam bentuk persen gitu ya. Dan diisi berdasarkan benua gitu ya. Kemudian kita visualisasikan dengan fungsi curve polar. Dan kemudian bisa dilihat di visualisasinya itu ada pie chart dari 0 sampai 100% yang memperlihatkan ternyata rata-rata sebagian besar dari populasi yang ada di dunia itu ternyata dari Asia gitu. Dan sisanya dari benua-benua lain. Oke, terakhir dari ggplot itu ada juga histogram dan density plot. Nah, histogram itu hampir sama, tapi kita di sini menggunakan fungsi geom histogram. Nah, di sini langsung saja pada data Gapminder kita melakukan ggplot dengan variabel y x-nya adalah suku x-nya adalah life expectation atau harapan hidup. Kemudian kita lakukan histogram dengan terlihatlah distribusi dari data life expectation gitu dari 0 sampai 80 sekian dengan ternyata terlihat kalau datanya berdistribusi condong ke kanan gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat density dari data tersebut dengan fungsi geom density dari ggplot juga. Nah, di sini kita sama tinggal diganti geom density-nya gitu. Pada data Gapminder kita lakukan ggplot pada type expectation dan dilihat ggplotnya density-nya mirip seperti distribusi histogramnya. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang latihan individu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang bagian nomor 1, itu tugasnya kita disuruh untuk memvisualisasikan pengukuran diamond menggunakan base air atau menggunakan plot. Yang pertama, langkah pertamanya itu tentu saja kita muat datasetnya. Itu datasetnya ada diamond, di mana dataset diamond ini memiliki 10 kolom dan sebanyak 53.940 baris. Di sini kita hanya menampilkan untuk 6 baris saja.
Kemudian untuk langkah selanjutnya, membuat scatter plot untuk memvisualisasikan hubungan antara karet dan price. Di sini kita dapatkan persebaran data dari price dan karetnya itu seperti tampilan ini, di mana semakin tinggi karetnya, maka price-nya juga akan semakin tinggi. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu membuat histogram dari distribusi depth dan menginterpretasikannya. Jadi untuk distribusi depth-nya ini ditampilkan menggunakan histogram. Itu datanya itu yang paling banyak itu dari rentang 60 sampai sekitar 65 mungkin. Jadi datanya ini normal. Kenapa? Karena bagian min dan mediannya itu berada dalam rentang yang sama seperti itu. Jadi data dari depth-nya itu diasumsikan berdistribusi normal. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis distribusi MPG dengan plot, dengan fungsi plot dan box plot. Di sini kita memiliki dataset empty cars yang mencakup berbagai karakteristik mobil seperti MPG, HP, dan WT. Selanjutnya, di sini kita tampilkan dataset tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat histogram untuk variabel MPG dan menginterpretasikannya. Di sini kita menggunakan fungsi density pada data kolom MPG. Nah, di sini kita simpan dalam dens. Selanjutnya, kita ada histogram MPG, ada frekuensinya false, kita tidak menggunakan frekuensi. Terus selanjutnya di sini ada colornya, warnanya adalah pink. Sini light pink. Terus di sini kita akan memberikan judulnya untuk histogram untuk MPG. Selanjutnya di interpretasinya yaitu distribusi tidak simetris dengan puncak sekitar 19 sampai 20 mpg. Selanjutnya ada beberapa kendaraan yang memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih rendah atau kurang dari 15 mpg dan sedikit yang lebih efisien. Kemudian ada pola berdistribusi multimodal dengan beberapa puncak kecil ditunjukkan pada kurva densitas. Terus secara keseluruhan, kebanyakan kendaraan memiliki efisiensi bahan bakar moderat sekitar 15 sampai 20. Untuk selanjutnya di sini kita akan membuat box plot untuk membandingkan hasil distribusi MPG antar mobil dengan jumlah silinder yang berbeda. Lalu interpretasikannya. Di sini kita akan menampilkannya. Di sini ada box plot. CYL adalah kolom silinder dan MPG itu adalah kolomnya dari distribusi MPG. Sini datanya adalah empty cars dengan colornya, warnanya ada gold dan steel blue. Lalu didapatkan adalah visualisasi sebagai berikut. Ini terdapat dua ya, ada visualisasi dengan warna dan visualisasi tidak menggunakan warna. Di sini kita akan menginterpretasikannya, di mana mobil yang berisi 4 silinder, yaitu yang pertama ya, mobil berisi 4 silinder, yang ini, itu rentang interquartile-nya cukup panjang, menunjukkan variasi yang signifikan dari MPG. Lanjutnya untuk mediannya sendiri, MPG lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Terus mobil dengan 4 silinder mungkin lebih hemat bahan bakarnya. Lanjutnya untuk mobil dengan 4 silinder ya. Di sini mobil dengan 6 ya. Sorry. Mobil dengan 6 silinder. Sini berada di tengah-tengah antara 4 dan 8. Terus menunjukkan tingkat efisiensi yang bahan bakar yang sedang gitu. Selanjutnya rentang interquartile mobil dengan 6 silinder sedikit lebih lebar 4 silinder sedikit lebih lebar daripada mobil dengan 6 silinder. Artinya variasi yang lebih kecil dalam kategori 6 silinder. Terus di sini juga tidak ada outlier. Selanjutnya untuk yang 6 silinder, yang 8 silinder. Nah, pada 8 silinder ini
MPG-nya itu paling rendah dari kategori yang lainnya, menunjukkan bahwa mobil dengan 8 silinder paling boros bahan bakar. Nah, terus rentang interkuartilnya juga agak kecil, menunjukkan bahwa 8 silinder selalu memiliki efisiensi bahan bakar yang rendah. Gitu. Untuk selanjutnya, nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3, kita disuruh untuk membandingkan harga berlian berdasarkan cut menggunakan box plot dari fungsi si ggplot 2-nya. Ya, jadi pertama kita muat terlebih dahulu si dataset diamonds-nya dengan memanggilnya, yaitu kita bisa tinggal mengetikkan jadi kita panggil si datanya itu diamonds, terus kita akan menentukan perbandingan harganya berdasarkan dari si cut-nya. Jadi kita tulis seperti itu. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya sehingga outputnya akan terdapat 5 box plot, di mana di sumbu X-nya itu ada cut-nya dan di sumbu Y-nya itu ada harganya. Jadi, box plot ini menunjukkan perbandingan harga berdasarkan cut-nya sesuai dengan harga yang sesuai berdasarkan cut-nya. Secara gambar, harganya akan meningkat dari potongan fair hingga premium, tetapi menurun sedikit pada potongan ideal. Potongan premium dan very good memiliki variansi yang lebih besar dengan banyak outliers yang menunjukkan berlian berharga jauh lebih tinggi dari rata-rata. Meskipun potongan fair memiliki median harga terendah, tetap ada outliers yang sangat mahal di setiap kategori. Lalu selanjutnya untuk langkah ketiganya, kita diminta untuk buat density plot untuk variabel price dan interpretasikan. Nah, dari si datasetnya itu kita panggil lagi si diamonds dan kita akan buat density plotnya. Sehingga nanti kita panggil berdasarkan harganya. Jadi kita tulis price, terus kita tulis aja geom density untuk densitasnya. Nanti outputnya akan seperti ini, dia akan ada garis. Plot yang dihasilkan akan membentuk kurva distribusi yang menggambarkan sebaran harga berlian. Nah, jadi dari kurva distribusi ini, dia itu condong ke kiri. Dia kan ada ininya kan. Tapi dia ekornya panjang ke kanan. Berarti distribusi kisaran rendah, tapi ada beberapa berlian yang sangat mahal, menyebabkan gambar ekor distribusinya ini panjang ke kanan. Jadi sebagian besar harga berlian itu relatif rendah, namun juga ada yang mahal. Nah, selanjutnya soal nomor 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi soal terakhir itu ada soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini eh, kita diminta untuk menganalisis tren suhu dari waktu ke waktu gitu. Nah, kan menggunakan dataset dari air quality yang sebelumnya. Nah, untuk melakukan ini kita menggunakan line plot untuk menunjukkan rata-rata suhu atau temperatur bulanan dari setiap bulan pada tahun yang tersedia. Nah, jadi pertama itu kita memuat dataset air quality dan mengelompokkannya berdasarkan bulan. Gitu. Nah, jadi di langkah satu kita membuat air quality datasetnya itu terlihat datasetnya dari air quality. Nah, kemudian kita mengelompokkannya berdasarkan bulan gitu ya. Di situ kita menggunakan fungsi group by untuk mengelompokkan berdasarkan bulan. Kemudian kita summarize semuanya berdasarkan N. Dan kita dapat dataset baru, dataset yang sudah dikelompokkan dan disimpan ke dalam air quality group gitu. Nah, kemudian kita akan membuat line plot
yang menunjukkan tren gitu dengan fungsi ggplot. Nah, di sini dari dataset air quality tadi kita menyimpannya kita mengambil monthly average temperature atau rata-rata eh, temperatur bulanan yang sudah kita lakukan group by tadi. Kemudian kita membuat line plotnya dengan ggplot. Di sini eh, X-nya itu adalah bulannya, sedangkan Y-nya itu adalah rata-rata suhu gitu. Kemudian kita membuat garisnya dengan fungsi garis line dengan grupnya satu dan diwarnai sebagai biru gitu. Kemudian kita memberikan game point dengan fungsi game point itu untuk memberikan titik-titik pada bulan tertentu gitu. Dan terakhir kita memberikan tambahan keterangan untuk visualisasinya dengan main title-nya itu adalah tren suhu rata-rata suhu bulanan, kemudian X lab-nya itu adalah bulan dan Y lab-nya itu adalah rata-rata suhu dalam Fahrenheit. Kemudian kita menggunakan fungsi visualisasi. Nah, mungkin untuk interpretasinya yang terakhir adalah dari visualisasi ini kita dapat menunjukkan kenaikan rata-rata suhu gitu ya dari bulan 5 ke bulan 9 gitu ke bulan 8. Nah, itu sekitar 65 derajat di bulan kelima hingga mencapai puncak yaitu di bulan 8, bulan 7 di sekitar 85 derajat, sedangkan stabil sedikit dari bulan 7 ke bulan 8 dan mengalami penurunan ketika masuk ke bulan 9 gitu. Pola ini mungkin menunjukkan adanya peningkatan ya, apalagi di bulan 6, 7, dan 8 yang mana itu seharusnya bulan musim panas gitu ya. Jadi setelah musim panas berakhir mungkin ada sedikit penurunan dalam eh, rata-rata suhu. Oke, mungkin itu saja penjelasan pemaparan eh, kode-kode praktikum dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat dan kata. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.